Selamat pagi, Mas. Pagi. Kedengeran suara saya nggak, Bu Selvi? Selamat pagi. Kali. Sehat Ya. semua ya. Kita mulai aja ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ya. Kegiatan kita pada pagi ini sesuai yang kemarin yang sudah Ibu share di grup kita. Kegiatan webinar ya, ada 2 hari ya, Nak. Hari ini dan besok. Nah, hari ini khusus webinar aja ya. Untuk pagi ini ya, kita sudah mengundang desainer muda berbakat, ganteng lagi anak. Lihat tuh Mas Steven. Ya, Halo semuanya. pagi ini kita panggil Mas Steven aja atau Kak Steven aja ya, karena masih muda sekali. Pagi ini Iya. memberikan materi nanti ya, Ibu harapkan materi kali ini sangat bermanfaat untuk anak-anak semua gitu ya, karena pagi ini memang kegiatan kita yaitu mengundang guru tamu. Nah, guru tamunya itu kebetulan seorang desainer muda berbakat yang kita kenal di Kota Palangkaraya ini, mungkin sekalimantan Tengah udah mungkin terkenal sekali mungkin ya beliau. Aduh, amin. Karya-karyanya nanti bisa dicek nanti, biar Kak Steven sendiri yang mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu ya. Nanti kalian bisa menyimak apa kegiatannya hari ini. Ya, mungkin nanti ada sedikit demo atau praktek yang dilakukan oleh Kak Steven-nya, seperti yang Ibu share kemarin. Ibu ingatkan yang kalian siapkan hari ini apa aja gitu ya. Nah, Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik pagi ini. Ya, beruntung sekali yang bisa mengikuti Zoom kita pagi ini, karena ini terbatas, nah, ternyata hanya 100 ya buat kuliah. Ternyata yang masuk, jadi yang sudah masuk di sini sangat beruntung sekali. Atau besok bisa kita lakukan lagi. Iya, hadir di sekolah kita ya. Jadi hari ini mungkin yang hari ini bisa masuk, tapi ada yang tidak bisa masuk, besok bisa mengikuti lagi. Ya, mungkin itu yang Ibu sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Steven atau Mas Steven ya, sudah meluangkan waktu pagi ini untuk mengajar anak-anak kita dari kelas 10 sampai kelas 12 hari ini. Ya, itu aja yang mungkin Ibu sampaikan. Ibu serahkan untuk Kak Steven-nya deh. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Ya. Ya, selamat pagi Bu Selvi. Ya, halo semuanya. Halo, Sehat Kak. semua ya. Lagi pada di rumah ini berarti ya? Iya. Ya, semangat ya. Meskipun pandemik tetap harus berkarya. Oh ya, saya mau tahu ini hostnya siapa ya, Ibu Sylvia, supaya saya boleh dikasih share screen, karena saya ada beberapa yang mau sambil saya bicara, ada beberapa hal yang ingin supaya bisa ditampilkan, supaya adik-adik, teman-teman semua bisa saling sama-sama melihat dan belajar. Ini kebetulan saya sudah siapkan PowerPoint, tapi masih belum bisa share sepertinya. Sudah Mas Haji, coba. Oh, ada sudah. Bu Ayah yang jadi host kita. Sudah ya. Sudah bisa. Sebentar. Sebentar. Oke, saya coba lagi ya. Masih belum bisa, tapi nggak apa-apa. Kita coba sambil perkenalan dulu kali ya, supaya udah kenal, biar makin sayang. Oh, sayang jangan ditinggalin, kata orang.
Ya, perkenalkan nama kakak Stefanus Yogi Kusuma Aji, sebenarnya nama panjangnya. Cuma biasa kalau nama panggung atau nickname-nya, karena sebetulnya sebelum Kak Stefan terjun ke dunia fashion design, lebih dulu terjun ke dunia komunikasi dengan nama Stefan Aji. Jadilah brandnya udah dipatenkan sekalian jadi Stefan Aji. Ini bisa kedengeran ya suara Kak Stefan ya untuk semuanya ya. Kedengeran ya Bu ya. Kedengeran Pak, kedengeran Pak. Sudah kedengaran. Oke, kedengeran ya. Ya. Jadi sebetulnya Kak Stefan ini sebenarnya background-nya bukan seperti adik-adik yang memang dari sekolahnya, maksudnya dari SMK atau busana yang memang sudah jurusan spesifik. Kak Stefan sebenarnya malahan ekonomi dulu sebelum jauh terjun ke dunia fashion design. Awalnya Kak Stefan terjunnya di dunia di bidang ekonomi sebagai sarjana ekonomi. Tapi berhubung Kak Stefan ini suka sekali bergemar dengan kesenian menggambar, terutama ilustrasi. Nah, masuk di salah satu sekolah atau agensi pelatihan mode di Yogyakarta. Ada yang pernah dengar PAPMI? PAPMI Jogja? Ada yang tahu PAPMI Jogja? Nah, dulu Kak Stefan lulusan di sana dan juga sempat berkarir di Asmatro Mode Jogja, Color Model Yogyakarta. Ini saya masih belum bisa share screen ya, sebentar. Sudah bisa ini Mas Haji. Oh, sudah bisa ya. Pan. Coba kok saya masih belum bisa. Sebelum saya sebentar. Atau Mas Haji bisa kirim PowerPoint-nya aja. Oke, boleh. Ya, Saya biar kirim saya ke saya kirim aja. ke WA. Ya, saya kirim ke WA-nya Ibu Selfie ya. Ya, biar dibantu sama Bu Aulia. Oh ya, sembari kita ngasih ngobrol sebentar. Oke, sudah saya kirim ke tempatnya Bu Selfie sambil kita menunggu kita kembali ke obrolan tadi ya. Jadi Oke, sangat beruntung sekali sebenarnya adik-adik semua di sini sudah bisa mengenyam literatur pendidikan fashion. Semua pengen jadi fashion designer kayak di sini atau ada punya cita-cita lain selain fashion designer in terms of fashion industry? Yang pengen jadi desainer siapa? ayo Selin yang mau jadi desainer. Itu Ya, baru nanti kelas. setelah ini Kak Stefan bakal kasih apa ya referensi supaya adik-adik sama teman-teman semua ngerti bahwa dunia fashion itu nggak melulu hanya sebagai seorang fashion design. Kalau mungkin Kak Stefan memilihnya sebagai seorang fashion design dan sebagai seorang fashion illustrator. Nah, adik-adik nanti bisa pilih nih dari sekian banyak pekerjaan atau profesi yang in term of fashion selain sebagai seorang fashion designer. Ya, apalagi tadi adik-adik kan semua sudah sesuai dengan basicnya nih, sudah dari SMK Tata Busana, which is yang mana berarti literaturnya sudah pas sekali dengan jurusan yang profesi yang akan adik-adik pilih nanti ke depannya. Jadi nggak boleh pesimis, terus harus konsisten gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas sebenarnya tentang fashion ilustrasi.
sembari sedikit ada Kak Stefan kasih input tentang dunia fashion itu seperti apa ruang lingkupnya, dan juga Kak Stefan pengen cerita sebenarnya dari awal bagaimana perjalanannya sebelum itu supaya adik-adik bisa termotivasi bagaimana perjalanannya Kak Stefan supaya kok bisa nih dari sarjana ekonomi tiba-tiba nyemplung ke dunia fashion designer in terms of fashion industry. Jadi supaya nanti adik-adik bisa jadi gambaran nih, karena Kak Stefan ini tidak mengawalinya dari seseorang yang dari atas, benar-benar dari bawah, dari background yang nol, dari sederhana, dari kecil, dari merangkak sampai sekarang juga masih kecil. Jadi supaya jadi penyemangat buat adik-adik semua, pertama adik-adikku yang di SMK misalnya SMK 3 ini, supaya punya mimpi bahwa jadi seorang fashion designer adalah salah satu profesi pilihan profesi terbaik nanti untuk kedepannya. Sudah mulai bisa di-share belum Bu ini? Bilang aja. Lagi di download sebentar, masih Lagi ini. download ya. Iya, jadi nanti Kak Stefan bakal kasih nih. Awalnya kita akan bagi menjadi beberapa sequence dulu. Di sequence pertama, Kak Stefan bakal sharing dulu tentang personal development value-nya Kak Stefan, terus nanti baru kita akan sama-sama praktek, terutama pembuatan fashion ilustrasi. Ada yang pernah dengar istilah fashion ilustrasi sebelumnya? Atau sudah pernah dapat? Kayaknya Bu Selvi udah kasih sih kayaknya setiap pelajarannya Bu Selvi, karena kebetulan Bu Selvi ini salah satu ilustrator juga nih, baik digital maupun manual. Nah, kebetulan yang hari ini kita akan belajar, yang Kak Stefan juga kuasai itu adalah yang manual, yang supaya kita bisa belajarnya gampang hari ini. Terkait juga nanti kita akan belajar bagaimana membuat mood board yang bagus. Sebagai seorang fashion designer atau sebagai fashion enthusiast, kita juga harus bisa membuat fashion mood board. Exactly. Now we will begin with how to be a fashion designer. Nah ini Luxuries itu adalah nama brandnya Kak Stefan ya, adik-adik dan juga teman-temanku di SMK 3 beserta ibu sekalian. Ini adalah satu brand yang saya kembangkan sejak tahun 2016 kalau dihitung secara historikalnya. Jadi awal mulanya Kak Stefan itu mendirikan Luxuries itu adalah dari sebuah kompetisi awalnya. Jadi ada dari Kemenpora, boleh di next. Dari awalnya Kak Stefan menang sebuah kompetisi binaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namanya adalah Duta Pemuda Kreatif. Ini tadi, the beginning. Sarjana ekonomi kok jadi desainer? Kebanyakan orang berpikir bahwa untuk menjadi seorang profesional bidang harus menekuni bidangnya atau harus berdasarkan background-nya. Which is betul, karena itu menjadikan kita lebih punya banyak literatur. Tapi di era modern sekarang, nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa mengembangkan personal development atau personal self development dengan bidang yang di luar dari bidang atau background yang bisa. Contoh dari Kak Stefan, karena Kak Stefan sarjana ekonomi, tapi kok tiba-tiba jadi fashion designer, karena memang Kak Stefan suka dengan dunia yang berbaut dengan fashion. Dari kecil suka gambar, terus kemudian suka mendesain, dan ya memang tidak terlalu jauh juga range-nya dari ekonomi ke bisnis, karena memang ada kaitannya juga terkait dengan manajemen, kemudian terkait dengan pemasaran. Nah, tinggal fashion designer adalah produk yang Kak Stefan jual. Nah, oke. Boleh di next lagi, Bu. Nah, ini dia. Saya memulai dari bawah, dari nol, sederhana dan dari bawah. Jangan pikir bahwa adik-adik sekalian bahwa Kak Stefan ini anak orang kaya, punya warisan banyak, tiba-tiba bisa sekolah fashion yang kita tahu sekolah fashion tuh gak ada yang murah ya, Ibu Selvi. Sekolah fashion semuanya cost-nya besar sekali. Ibu Selvi pasti tahu juga. Jadi Kak Stefan ini asalnya dari sebuah kampung kecil di Kabupaten Gunung Mas. Ada yang tahu Teluk Nyatu, Petak Bahandang? Dari kampung kecil, dari desa kecil di salah satu kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, yang mana betul-betul nggak pernah punya bayangan sedikit pun bahwa setelah lulus akan punya profesi sebagai seorang fashion designer. Jadi, ya itu tadi, hanya pemuda desa yang sederhana, tapi dengan adanya kompetisi, inilah kenapa
nggak harus kompetisi ya adik-adik mengikuti atau mengubah jalan hidup, cuma yang Kak Stefan pengen tegaskan adalah cari referensi yang sesuai dengan apa yang adik-adik bisa dan adik-adik bisa jangkau. Kalau karena Kak Stefan dapat referensinya dari sebuah kompetisi, yaitu adalah sebuah batu loncatan. Tapi adik-adik bisa pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing bagaimana mentransferkan energinya, mentransferkan kreativitasnya melalui ajang atau kegiatan lain. Nah, berhubung Kak Stefan ini mengawalnya dari ajang Duta Pemuda Kreatif bentukan dari Kementerian Pemuda Olahraga. Waktu itu memang karena mewakili Jogja, karena tinggalnya di Jogja, lama tinggal di Jogja karena memang sekolahnya di sana. Jadi mewakili daerah istimewa Yogyakarta dan puji Tuhannya keluar sebagai juara 1 dan dapat fasilitas dari Kemenpora untuk bisa mengembangkan usaha. Akhirnya bisalah launching brand Luxuris tadi yang sampai sekarang puji Tuhan masih terus bisa konsisten. Ini juga jadi salah satu tips buat adik-adik kalau mau fokus ke dalam satu bidang atau bidang apapun, terutama fashion design, kuncinya salah satunya adalah konsisten. Oke, next, Selfie. Boleh digeser lagi? Ya, jadi Duta Pemuda Kreatif Kemenpora itu adalah duta pembinaan untuk ekonomi kreatif. That's my journey. Itu yang ada gambar, ada show pertama saya yang di paling ujung, yang ada bajunya warna biru, terus kemudian ada warna gold, itu adalah karya pertama Kak Stefan di dunia fashion industry. Setelah Kak Stefan lulus dari PAPMI Jogja dan Color Mode Yogyakarta. Itu adalah karya pertama yang deg-degannya setengah mati, show di depan banyak desainer senior dengan karya yang mungkin masih seadanya. But then, dari situlah kemudian Kak Stefan berpikir bahwa, oh, kalau mau jadi bagus berarti harus konsisten, harus terus belajar, harus bisa berekspresi, harus bisa menampilkan karya-karya yang sesuai dengan jati diri kita masing-masing, tapi juga punya value atau punya nilai jual. Oke, boleh di next lagi, Selfie. Ya, masih ya dari beberapa. Oh ya, Kak Stefan ini fokusnya sebetulnya kemana sih kok bajunya ada yang cowok, ada yang cewek ya. Nanti kita akan bahas salah satu main power dari seorang fashion designer adalah karakter. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya menciptakan sebuah karakter dari sebuah brand. Ini penting adik-adikku, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya adik-adik terbranding dengan jelas. Maksudnya adalah, oh, sebagai seorang misalkan tailoring, kalau nggak masuk ke dunia fashion design, masuk ke dunia skala tailoring, berarti tailoringnya harus fokus. Misalkan apa? Kalau tailoring, penjahit wanita, penjahit pria. Pria yang lebih kemana lagi? Lebih ke taksodosial atau lebih ke yang hanya sifatnya konvensional. Ini maksudnya adalah karakter. Nah, ketika di awal, Kak Stefan juga struggle kok mencari karakter, sampai akhirnya sekarang udah ketemu bahwa, oh, kayaknya yang ngecun banget sama Kak Stefan itu kayaknya lebih ke women's wear, lebih ke haute couture, lebih ke yang sifatnya heavy dress. Itu pun melalui perjalanan sekian tahun akhirnya bisa dapat bahwa benar-benar sesuai dengan apa yang Kak Stefan inginkan. Di awal sangat liar sekali, apalagi ketika awal-awal berdiri sebagai Luxuris, bahwa ada banyak hal yang karena kita mungkin karena terpikir masih muda, kita punya banyak referensi, kita ngelihat sana, ngelihat sini, oh desainer senior bagus bikin kayak gini, oh desainer sana bagus bikin kayak gini, kita masih terus bisa pengen rasanya mencampur adukan dan mengeksplorasi semua. Tapi pada akhirnya semua harus balik ke karakter masing-masing. Yang berarti adik-adik semua harus punya satu karakter yang betul-betul bisa di branding dan menonjol untuk sebagai branding produknya. Ya tadi kalau misalkan skalanya tailor misalkan, harus jelas, oh penjahit wanita, oh penjahit pria. Sebagai desainer, desain apa? Couture kah, avant-garde, atau bagaimana? Atau urban, atau casual, atau konvensional. Nah, kebetulan Kak Stefan ini nanti masuknya ke haute couture. Oke, next. Nah, ini yang Kak Stefan bilang, new product development. Ketika seorang desainer ditantang untuk menciptakan produk baru, ada ide-ide liar yang mungkin bisa dibangun. Tidak salah memang. Tapi pada akhirnya kembali ke kemampuan dan juga faktor masing-masing. Kak Stefan juga pernah loh, I try to another perspective, which is Kak Stefan
bikin kostum karnaval yang memang tidak sesuai dengan karakter sendiri sebetulnya. Tapi but then I made it, tapi memang tidak maksimal. Pada akhirnya ya tadi balik karakter masing-masing yang bisa menguatkan karakter atau produk dari adik-adik sendiri. Oke, next. Nah, yang paling terpenting juga adik-adik, ketika nanti adik-adik sudah punya value yang bagus, sudah punya produk yang bagus, tentunya diimbangi dengan take and give-nya, share to the community-nya, atau sharing ke komunitas terdekatnya. Bagaimana supaya ilmu yang adik-adik punya bisa membangun komunitas atau relasi yang baik. Ini ada beberapa kegiatan Kak Stefan yang Kak Stefan bangun. Ini kemarin ada hal yang akan kita bangun juga nanti bersama dengan SMK 3 Palangkaraya. Kak Stefan kemarin ke SLB 1 Palangkaraya, kita sama-sama bikin program coaching klinik pembuatan fashion ilustrasi. Nanti juga kita akan sama-sama bersama dengan SMK 3, harapannya ini nggak akan jadi program satu dua tiga kali sebagai guest aja, tapi kita akan betul-betul punya program yang reguler, sehingga adik-adikku semua dari SMK 3 punya karya yang bagus, yang bisa terus konsisten dan bisa dipasarkan. Karena kedepannya sampai dengan 2024, tren fashion selalu berputar ke depan. Jadi tren fashion ini adalah salah satu tren yang betul-betul lagi in banget di season ini, karena pas banget juga dengan masa pandemik, semua orang berkegiatan di rumah. Jadi fashion adalah salah satu tren yang bagus sekali sampai dengan tahun 2024. Begitu Kak Stefan baca mana referensinya tadi malam ya. Oke, next. Nah, bicara soal fashion designer, Kak Stefan mau salah satu deh. Sekarang kita ada TikTok. Ada nggak yang pengen jadi fashion designer dari anak-anak atau adik-adik dari SMK 3 Palangkaraya? Boleh satu nyalakan mikrofonnya. Siapa? Dan nanti kita akan bicara soal product development dan juga karakter. Bagaimana sebuah produk atau sebuah brand itu dilihat dari produk yang dihasilkan. Ada yang mau jadi fashion designer dari SMK 3? Boleh langsung hidupkan mikrofonnya. Bukan diwakilkan oleh Bu Selvi lagi ya. Sekarang harus benar-benar sesuai dengan kemauan atau keinginan diri sendiri. Ada? Ada. Wait. Ini yang sebenarnya Kak Stefan tunggu. Ketika Kak Stefan kasih feedback ke adik-adik bahwa harapannya, kemarin karena kita banyak ngobrol dengan Bu Selvi adik-adik bahwa kita pengennya ke depannya SMK 3 punya pencetak desainer terbanyak di Indonesia kalau bisa, yang mana jadi sumbangsih terbesar resourcement untuk skala fashion industry di Kalimantan Tengah khususnya dan juga Indonesia. Halo, siapa namanya? Mic-nya dihidupkan, Rita. Ya, mikrofonnya dihidupkan. Ini namanya Rita Octaviani ya? Iya, Kak. Halo, salam kenal ya. Pengen jadi desainer, Rita? Salam kenal gimana? Hai. Hai. Gimana nih? Pengen jadi desainer nggak? Pengen, Kak. Pengen aja atau pengen banget atau pengen banget. Pengen banget ya. Kenapa Rita pengen jadi desainer? Kenapa? Bukan karena nanti banyak duitnya loh ya. Kalau bener pengelolaannya apa nih? Dengar. Coba ulang, Kak. Apa alasannya Rita pengen jadi fashion designer? Alasannya karena saya ingin menjadi pendesainer untuk masa depan. Karena saya ingin menjadi Iya, Rita suka bikin baju apa nih? Bikin baju cowok, baju cewek, atau baju anak-anak, atau baju yang seperti apa? Baju cewek. Baju cewek, women's wear ya, sama dong sama Kak Stefan. Nanti kita sama-sama kolaborasi ya. Oke, ya.
Terima kasih Rita, semoga nanti impiannya tercapai ya. Oke, kita kembali lagi ke tadi soal produk. Ya, semangat. Nah, nanti kita kembali sedikit ke produk development kita tadi yang Kak Stefan bahas sebagai seorang fashion designer. Penting kenal dan tahu karakter apa yang ingin dibangun, yang ingin dipatenkan, yang ingin dipasarkan sebagai seorang fashion designer in terms of karakternya tadi ya. Oke, boleh di next sedikit lagi, Selfie? Kita akan langsung masuk ke materi terkait dengan hari ini yang akan Kak Stefan share. Udah cukup deh kayaknya ya, tahu tentang Kak Stefan supaya nanti nggak blunder juga. Ini produk development Kak Stefan. Di antaranya momen-momen yang dipakai oleh para teman-teman Putri Indonesia. Ya ada kesempatan juga dipakai oleh para pejabat. Itu kesempatan yang luar biasa untuk Kak Stefan karena sebagai seorang desainer yang belum lama berkecimpung di dunia fashion industry, punya kesempatan sebagus ini, ya Kak Stefan sangat bersyukur sekali. Ini ada Putri Indonesia Kalteng 2019, ada Veronica Penilaba, yang di tengah itu ada Putri Indonesia Kalteng 2020, itu ada Putri Pariwisata Kalimantan Tengah tahun 2020 juga. Jadi ini salah satu produk development yang Kak Stefan bangun, yang tadi dibilang ini masuknya ke haute couture, masuknya ke heavy dress, dress yang tidak bisa dipakai sehari-hari, yang lebih sifatnya ke stage atau stage fashion atau panggung atau juga pementasan. Oke, next. Boleh lagi digeser Ibu Selvi atau Ibu Aulia yang membantu saya. Nah, let's we learn together. Ada 4 dictionary dari ada dictionary 4. 1 2 3 4 5 ternyata. Ada 5 dictionary dari dunia fashion. Ada capsule wardrobe, ada fashion editrix, ada haute couture ya, haute couture, avant-garde dan juga pret-à-porter. Ada yang tahu nggak dari 5 item fashion dictionary ini ada yang tahu nggak itu apa-apa saja dan seperti apa? Sebelum nanti Kak Stefan kasih trivia-nya. Ada yang tahu nggak? Atau ada pernah dengar nggak istilah-istilah dari fashion dictionary? Atau ini ada hal yang baru yang didengar sama adik-adikku sekalian di SMK 3? Ada Kak Nina tadi saya lihat di situ ya, bareng Bu Selvi. Halo. Ada yang pernah dengar nggak fashion dictionary yang Kak Stefan kasih ini tentang capsule wardrobe, ada fashion editrix, ada haute couture, ada avant-garde, dan ada pret-à-porter. Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu? Kalau nggak ada, cukup saya nggak ada. Nanti Kak Stefan kasih referensinya. Ada? Oke. Capsule wardrobe ini istilah yang cukup common sekali, cukup sering kita gunakan. Ini demografinya ada yang tahu? Supaya adik-adikku punya istilah. Ini nanti berkaitan dengan karakter yang Kak Stefan maksud tadi, bahwa sebagai seorang fashion designer harus ngerti ini dictionary-nya, harus ngerti ranahnya, brandingnya seperti apa. Jadi nggak asal gini, jangan menjadikan profesi latah, jangan menjadi latah profesi. Maksudnya latah profesi adalah orang rame, misalkan nih contoh, sekarang orang rame jualan semua karena semua ada di era pandemik. Semua orang jualan, tapi jualannya apa dulu? Ada kalau semua ikut dulu, ingat nggak zamannya rame-ramenya es kepal Milo sama cincau-cincau itu kan? Semua orang jualan, jadi demand-nya sama semua. Jadi produknya variabelnya sama. Pada akhirnya nilai ekonominya jadi justru turun karena semakin banyaknya barang tersedia, tapi permintaannya jadi lebih sedikit, ya. Nah ini kalau sebagai adik-adik, sebagai seorang yang ingin menjadi profesional, bisnis Kak Stefan juga lagi belajar, itu harus ngerti dictionary-nya mau seperti apa, yang berkaitan dengan karakter yang akan adik-adik dibangun. Capsule wardrobe, Kak Stefan jelasin nih. Capsule wardrobe itu adalah yang biasa kita mix and match. Biasanya ini digunakan sebagai perusahaan retail. Contoh nih, Kak Stefan sebut merek ya, H&M, Zara, CK, dan lain-lain ya. Memang produknya bisa di mix and match. Itu capsule wardrobe yang biasanya lebih cenderung moodnya ke casual wear atau ready to wear. Fashion editrix ini adalah istilah dalam dunia fashion yang hanya dipakai oleh orang-orang yang berada di area editor, terutama di majalah dan juga fashion film. Ada yang kenal ini enggak? Sosok berpengaruh di Harper's Bazaar, which is salah satu majalah
terbaik, majalah fashion terbaik di dunia, Harper's Bazaar. Itu ada namanya Kenneth Go. Itu adalah chief editor dari Harper's Bazaar. Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan around Asia. Itu beliau fokus ke fashion editrix, yang mana fashion yang dipakai adalah paduan dari berbagai macam brand yang digunakan untuk promosi produk. Ya, terus kemudian ada haute couture. Ini yang Kak Stefan juga pengen menuju ke sana, karena haute couture ini biasanya lebih ditonjolkan ke eksklusivitas atau limited product atau limited material yang memang biasa diproduksi hanya satu untuk satu desain. Banyak sekali desainer haute couture di Indonesia. Contoh paling terkenal Anne Avanti, Rusli Jonardi, kemudian Tex Saverio, dan lain-lain sebagainya. Mereka adalah desainer yang fokus ke haute couture. Tapi juga ada yang beberapa masuk ke avant-garde. Avant-garde, ada yang tahu avant-garde? Ada yang pernah avant-garde? Ini salah satu fashion dictionary yang paling terkenal seantero dunia fashion. Ada yang tahu nggak avant-garde? Atau ada yang contoh orang yang penikmat fashion avant-garde? Ada yang bisa kasih contoh ke Stefan? Satu, siapa? Ada nggak? Balmain. Avant-garde ini adalah salah satu fashion dictionary yang paling terkenal di jagat perfesyonan dunia. Dan ada satu selebritis, satu sosok yang mencintai satu jenis produk ini, avant-garde. Beliau sangat terkenal sekali, sudah sempat main film dan beberapa yang sempat meraih Oscar juga dan Grammy. Penyanyi cluenya, ada yang tahu nggak? Yang biasanya dia nyentrik banget, dari dunia barat, bukan Indonesia. Dari Indonesia ada sih yang dia manja-manja, itu cewek juga. Ada yang tahu nggak penikmat avant-garde? Lady Gaga. Exactly, betul sekali, Lady Gaga. Jadi bisa dibayangkan kan kalau udah nyebut Lady Gaga, jenis pakaian yang Lady Gaga pakai. Ya avant-garde seperti itulah. Betul-betul nyentrik banget, betul-betul sangat wild, liar, betul-betul sangat ekspresif sekali, fantasional sekali. Itu adalah seni avant-garde. Indonesia ada Syahrini dan Melly Goeslaw yang biasanya pecinta avant-garde. Dan kalau desainernya ada Dani Satriadi dan juga salah satunya ada Tex Saverio yang juga tahun 2017 kalau Kak Stefan nggak salah dia mengeluarkan salah satu desain yang sifatnya avant-garde. Kemudian Pret-a-Porter ini juga hampir sama dengan capsule wardrobe, ya sifatnya lebih ke casual wear yang bisa di mix and match kan. Jadi, nah adik-adik udah tahu semua nih fashion dictionary-nya seperti apa. Jadi sekarang harus sudah mulai dipikirkan kalau memang betul-betul harapan Kak Stefan ini semua yang join di Zoom hari ini betul-betul punya satu goals yang sama, pengen jadi fashion enthusiast profesional di bidangnya masing-masing, mau jadi fashion designer, mau jadi tailor, mau jadi fashion stylist, mau jadi fashion illustrator, mau jadi fashion analyst, fashion editor, atau fashion writer, apapun itu. Tapi satu, Kak Stefan minta fokus ke satu fashion dictionary yang dipilih berdasarkan yang sudah Kak Stefan sharing tadi. Oke, nanti kita akan buka sesi diskusinya di akhir, kita next dulu. Next lagi. Nah, ini dia fashion world. Welcome to the fashion world, adik-adik. Kita masih ke fashion world tadi, Bu. Ini yang Kak Stefan bilang bahwa dunia fashion industry tidak hanya soal menjadi fashion designer dan penjahit. Ya. Dan ada bedanya loh adik-adik, penjahit dan fashion designer. Apakah penjahit bisa jadi fashion designer? Belum tentu. Tapi seorang fashion designer sudah pasti harus bisa menjahit dan pasti ada penjahitnya. Tapi seorang desainer belum tentu jadi seorang penjahit belum tentu jadi seorang desainer. Berkaitan dengan apa? Satu, literatur, kedua, referensi. Dan ketiga adalah yang paling penting menjadi seorang desainer adalah taste atau selera. Ya. Nih, ada fashion world, ada beberapa profesi di bidang fashion selain fashion designer dan juga sebagai seorang tailor, yaitu ada of course fashion designer ya. Kemudian fashion illustrator yang hari ini kita akan belajar bareng-bareng sama-sama dengan Kak Stefan. Fashion illustrator itu ada yang tahu fashion illustrator seperti apa?
Ada yang tahu? Ada yang tahu fashion illustrator itu sebagai apa dan seperti apa pekerjaannya? Ada yang tahu? Biar kita bisa tatap-tatapan muka nih. Genit banget ya Kak Stefannya. Kakak-kakaknya ketawa semua di sini. Ada yang tahu nggak job desk dari fashion illustrator? Ini kelasnya Bu Selvi kayaknya. Kelasnya Bu Selvi ini. Bu Selvi ngajar sebagai ilustrator. Ya, dia adalah seorang fashion worker yang bertugas memvisualisasikan gambar atau ide dari dia sendiri, dari kita sebagai ilustrator ataupun dari seorang desainer yang tidak bisa memvisualisasikannya. Jadi biasanya fashion designer dan fashion illustrator itu bisa jadi satu orang yang sama seperti Kak Stefan. Kak Stefan ini seorang fashion designer dan juga fashion illustrator karena Kak Stefan selalu menggambar hasil gambar atau menggambar sendiri. Sangat detail dengan apa yang ingin Kak Stefan buat. Tapi ada banyak juga desainer yang tidak bisa memvisualisasikan hasil karyanya. Hanya berupa quick sketch saja. Jadi dia butuh fashion illustrator untuk bisa mungkin presentasi ke kliennya atau juga dipajang di sosial media ataupun memamerkan karyanya. Contoh banyak fashion designer yang tidak bisa membuat ilustrasi seperti Ivan Gunawan, Anne Avanti, Barli Asmara itu juga tidak bisa membuat fashion illustrator ya. Kemudian ada fashion stylist. Ini yang sangat umum sekali di dunia fashion atau dunia fotografi yang mana dia bertugas men-styling ataupun juga mendandani model sesuai dengan mood yang diinginkan oleh desainernya. Ini juga gajinya gede banget adik-adik kalau sebagai fashion stylist karena dia berkaitan dengan selera. Taste instingnya sangat tinggi tentang interpretasi terhadap sebuah tampilan. Kemudian ada fashion analyst yang biasa bekerja sebagai seorang editor di sebuah majalah fashion atau televisi fashion. Yang mana kurang lebih hampir sama dengan fashion writer yang bedanya kalau fashion analyst dia lebih menganalisa fashion. Tapi kalau fashion writer itu lebih ke menulis, dia lebih kayak blogging. Juga ada fashion podcaster yang zaman sekarang lagi in banget, semua orang berlomba-lomba pengen jadi fashion podcaster dan juga influencer. Oke. Next, nanti harapannya adik-adik udah ngerti nih, oh aku because I'm going to in the fashion world, so what will be I will choose gitu ya. Kemudian ini ada 4 rahasia menjadi seorang fashion designer yang menurut Kak Stefan yang pengalaman Kak Stefan rasakan. Yang pertama adalah intention. Harus ada niat, harus ada ketekunan dalam hati bahwa oh ini adalah salah satu jalan yang ingin saya tempuh. Jadi memang mau tidak mau dan harus dilaksanakan. Education, penting sekali pendidikan. Saya sangat salut kepada adik-adikku semua dari SMK 3 bahwa kalian sudah satu langkah lebih maju daripada saya, bahwa pendidikan sudah sangat sesuai dengan apa yang adik-adik hadapi sekarang sebagai seorang siswa SMK Tata Busana, which is sangat mempermudah sekali adik-adik untuk terjun ke dunia fashion designer. So please konsisten dan pure work. Betul-betul tampilkan karya yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan karakter adik-adik dan konsisten. Karena adik-adik sudah satu langkah lebih maju daripada Kak Stefan. Karena Kak Stefan background-nya justru ekonomi dulu. Baru cuma ngambil short setahun 2 bulan. Gitu. Oke. Next. Nah, ini ada cara-cara tentang pembuatan fashion ilustrasi yang mana hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat ilustrasi. Boleh dikembalikan ke kamera saya dulu lagi, Ibu Selvi atau Ibu Aulia, biar kita bisa tatap muka lagi bahwa biar agak boring ya dengar materi terus. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat ilustrasi yang baik. Karena sebagai seperti yang Kak Stefan sampaikan tadi bahwa biasanya di dunia fashion industry hal-hal yang paling tidak bisa lepas adalah desainer, tailor, penjahit, ilustrator itu biasanya saling satu putaran. Ada yang memang bisa ketiga-tiganya,
Tapi ada yang bisa mungkin salah satu atau dua di antaranya. Nggak jadi masalah karena seorang fashion designer itu tidak harus melulu hanya bisa menjahit atau hanya bisa menggambar, tapi juga bisa saling berkolaborasi dan bersinergi. Contoh nih, yang akan kita buat hari ini adalah ilustrasi. Bagaimana seorang desainer yang baik harus bisa menginterpretasikan niatan, ide, gagasannya kepada kliennya, kepada diri sendiri, dan kepada tim yang akan bekerja bersama-sama dengan adik-adik untuk bisa menciptakan sebuah karya. Satu buah karya pasti diciptakan oleh orang-orang yang banyak, dan bisa berdiri tunggal ya. Untuk itu kita akan belajar bagaimana caranya menjadi seorang fashion illustrator, karena ketika adik-adik sudah bisa membuat sebuah ilustrasi, itu akan membuka gambaran lebih banyak lagi tentang dunia fashion, bahwa referensi menjadi seorang fashion designer ternyata lebih banyak ketimbang adik-adik hanya punya fokus ke satu keahlian saja, yaitu menjahit. Jadi bisa fashion ilustrasi, bisa fashion analyst, bisa writer, dan bisa lain-lainnya ya. Oke, kita kembali ke bagaimana cara membuatnya. Kak Sephan akan jelaskan sedikit, dan setelah ini kita akan praktek bersama-sama. Nah, 4 step to get started. Nah, ini dia fashion ilustrasi ya. Apa sih Kak? Ada yang tahu nggak kenapa atau apa fungsinya fashion ilustrasi? Kak Sephan pengen satu dong suara dari adik-adik SMK 3 ku. Ada yang tahu nggak apa sih gunanya ilustrasi di dunia fashion? Sebelum kita belajar sama-sama menggambar. Ada yang tahu nggak apa sih gunanya? Nggak penting, ngapain? Quick sketch aja cukup kok Kak. Tapi apa sih yang mendasari bahwa seorang desainer nih harus punya kemampuan lebih, harus punya keahlian lebih sebagai seorang ilustrator? Ada yang tahu? Atau ada yang bisa kasih satu pendapat? Selain Bu Aulia dan juga Bu Selvi ya. Halo Rita lagi. Ya, mikrofonnya dihidupkan sayang. Udah mati. Ayo, kenapa senyum-senyum? Sebentar kan. By the way, Rita lagi di mana sih? Rame banget. Iya Kak. Lagi di mana kok rame sekali? Di panti asuhan. Oh, di panti asuhan. Rame ya. Oke. Salam buat yang lain ya. Oke, balik lagi ke tadi pertanyaan Kak Sephan. Menurut Rita apa sih kegunaan dan pentingnya ilustrasi di dunia fashion industry, terutama fashion designer? Karena kan tadi, kalau udah bisa quick sketch, ngapain harus bikin ilustrasi? Rita bisa bikin quick sketch nggak? Tidak. Kalau ini siapa ini? Oh, ini ada Dita Natasha. Ayo, yang mau jawab dulu siapa nih? Dita atau Rita? Yudita, Pak. Pertanyaannya apa, Kak? Tadi Kak Sephan pengen tahu nih, kenapa kok apa kegunaan dari ilustrasi di dunia fashion designer? Kenapa harus ada ilustrasi, Kak? Kayak gitu. Kan kalau udah ada quick sketch, ngapain harus ada ilustrasi? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa adik-adik harus punya? Nggak tahu ya. Oke. Tadi Rita tahu nggak jawabannya? Menurut pendapatnya adik-adik aja, apa sih kegunaan dari ilustrasi itu apa? Ya? Yudita, Pak. Yudita. Oke, Kak Sephan bantu jawab deh, karena koneksinya lagi buruk semua ya. Nggak apa-apa. Jadi kenapa sih adik-adik itu harus punya skill lebih dari hanya sekedar quick sketch? Karena sebagai seorang desainer, tentu kita punya value lebih nih, harus dijual ke klien kita. Yang berarti berkaitan dengan value dan juga margin ya. Berkaitan dengan solusi. Kalau adik-adik punya kemampuan lebih,
selain hanya quick skate, ini akan lebih mudah klien mengerti betul apa ide adik-adikku semua berkaitan dengan material, gagasan, atau keinginan dari klien. Adik-adik bisa menuangkannya dalam bentuk visual, yang mana klien akan mengerti, oh jadinya bajuku kok akan seperti ini. Dan juga klien akan punya gambaran nyata, bukan fata morgana ya, nyata, oh ternyata hasilku akan seperti ini. Dan ini akan memudahkan branding adik-adik semua di dunia desainer untuk bisa betul-betul punya nilai lebih dibandingkan dengan kompetitor ataupun desainer lainnya yang mungkin tidak menguasai ilustrasi gitu. Karena kalau kita bicara soal penjualan ya, kita sebagai klien tentu menginginkan hal yang terbaik dari seorang desainer. Makanya dia pergi atau membuat baju di desainer dengan harapan dia akan mendapatkan eksklusivitas desain dan juga hasil yang berbeda dengan ketika dia membuat di penjahit biasa ataupun di tempat lain. Itulah pentingnya ilustrasi. Supaya apa? Ide dari adik-adikku semua tidak tercuri, terus kemudian bisa dituangkan secara langsung, dan juga bisa saling dikontrol oleh adik-adik sebagai seorang desainer dan juga klien sebagai seorang pembeli. Begitu. Itulah gunanya ilustrasi ya. Dan adik-adikku perlu diketahui bahwa seorang ilustrator itu punya peranan penting di dunia fashion designer kalau dia bekerja di sebuah desainer dengan brand yang besar. Contoh nih, Kak Stefan sebut satu produk ya, satu brand. Ada yang tahu Victoria's Secret? Nah, Victoria's Secret itu adalah salah satu produk retail terbesar di dunia yang dia setiap tahunnya dulu sebelum pandemik dan sebelum tahun 2019 setiap tahunnya selalu mengadakan fashion show yang berskala internasional yang mana bekerja sama dengan para artisan dan juga fashion illustrator untuk memvisualisasikan rancangan apa yang terbaik untuk fashion show-nya Victoria's Secret. Dan adik-adik perlu ketahui bahwa gajinya sebagai seorang fashion illustrator untuk Victoria's Secret per lembar bajunya dihargai lebih dari $1.000 US. Ya, what amazing job, right? Hanya bermodalkan ide dan kertas serta alat gambar warna. Nah, kenapa ini menjadi referensi yang juga yang Kak Stefan ajarkan ke adik-adik SMK 3 ketika kemarin Kak Stefan bicara sama Bu Selvi bahwa menjadi seorang desainer tuh harus punya banyak value skill yang lain yang perlu ditambah supaya meningkatkan motivasi, referensi, pendapatan terutama adik-adik SMK 3 supaya betul-betul lebih mencintai dunia fashion industry. Oke, next kita lanjut ke materinya. Oke, kita lanjut ke materinya lagi, Ibu. Nah, ini dia contoh-contoh ilustrasi yang Kak Stefan buat ya. Nah, ini berkaitan dengan alat. Ini di hold, jangan diganti dulu Ibu, karena ini penting sekali. Adik-adik mengenal semua ya, alat-alat yang digunakan untuk ilustrasi ini. Punya semua, dan ini bisa didapatkan dengan mudah kok di area Palangkaraya. Jadi nggak ada alasan, no excuse buat bilang bahwa, oh, terlalu sulit Kak jadi ilustrator di Kalteng ini, di Palangkaraya. Karena nggak ada yang jual alatnya dan lain-lain. Well, jangan sedih. Ini semua peralatan yang sangat sederhana, yang mungkin biasa dulu kita sepelekan ketika kita berada di taman kanak-kanak. Kita menghindari pelajaran menggambar dan lain-lain, bahwa fashion illustrator itu peralatannya sama dengan peralatan menggambar. Kurang lebih sama, hanya penggunaannya yang mungkin dibedakan. Karena kalau menggambar kan hanya blocking color aja dan bla bla bla. Ilustrasi betul-betul detail dari mulai penggambaran wajah sampai ke body structure kayak gitu. Nah, ini ada sketchbook, ada pen writer, ada watercolor, ada pensil warna, ada marker, ada poster color, dan juga ada block pen. Semua punya ya di sini ya alat-alatnya, karena sebentar lagi kita akan sama-sama praktek belajar jadi seorang fashion illustrator. Semua punya, semua sudah disiapkan yang sudah diminta sama Bu Selvi hari ini? Sudah?
Ada di sebelahnya, di depannya, atau di samping kanan kirinya ada? Sudah disiapkan? Sudah ya? Oke. Kita sebentar lagi akan sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang fashion illustrator. Kita akan sama-sama belajar. Kak Stefan akan kasih sedikit challenge sambil Kak Stefan menjelaskan bagaimana cara menggambarnya. Sembari adik-adik membuat juga di rumah supaya adik-adik juga bergerak ya. Nggak Kak Stefannya aja yang bergerak ya. Oke, kita next ke screen selanjutnya Ibu Selvi dan juga Bu Aulia. Nah, ini ada teknik penggambaran yang umum sekali. Mungkin sudah dapat juga di SMK ada pipe fold. Ini gunanya untuk membuat gelombang-gelombang tekstural yang biasanya digunakan untuk pembuatan long skirt, short skirt, dan juga lain-lain. Yang biasanya digunakan untuk pembuatan detail. Ada zigzag fold untuk bikin accent gradasi. Ada spiral fold. Ini juga membuat accent tekukan kalau adik-adik membuat baju-baju yang sifatnya casual atau yang bisa multifungsikan. Nah, ini Kak Stefan sudah kasih istilahnya dan juga kasih contoh penggambarannya. Jadi setelah ini kita akan sama-sama menggambar sambil di screenshot boleh, sambil diingat-ingat juga boleh bahwa ini salah satu teknik yang bisa digunakan untuk seorang fashion illustrator. Oke, next. Bisa dilanjut Ibu? Ini ada half lock fold biasanya untuk pembuatan dengkul, siku, ada diaper fold untuk pembuatan detail kayak scarf, kayak layering, drop fold juga untuk layering dan sebagainya. Oke, next. Ada yang pernah istilah pembuatan mood board nggak? Kemarin saya sempat berbincang dengan Ibu Nina ketika Kak Stefan dengan kakak Kak Stefan itu yang baik hati dan cantik. Itu kami mencuri di ajang LKS anak berkebutuhan khusus, kita sempat membahas mood board. Anak SMK 3 katanya sudah pernah membuat mood board ya, dan sudah sering membuat mood board ya. Iya atau iya? Iya. Iya. Ya, ini siapa nih? Dengan siapa ini? Wah, cantik sekali kamu. Namanya siapa? Melisa ya? Canggih. Ya, Melisa udah pernah bikin mood board? Ya, lumayan lah. Lumayan sering. Manual atau digital? Dua-duanya, tapi lebih sering digital. Wis, mantap. Karena apa? Kak Stefan nggak bisa bikin digital, bisanya bikin manual. Wis, keren banget. Keren. Pertahankan ya. Mei tahu nggak pentingnya mood board itu buat apa? Situ kita terdapat ide-ide yang akan kita gambarkan untuk desain kita gitu. Nah, jadi kita mengambil kayak inspirasi, referensi untuk gambar kita. Yes, betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Mei, keren. 100, well done, excellent. Betul banget. Penting sebagai seorang fashion illustrator dan juga fashion designer bisa bikin mood board adik-adik. Ini bukan hal remeh. Ini bukan hal sepele. This is very important point. Sangat krusial. Sifatnya wajib ya. Kalau berkaitan dengan industri tentu harus divisualisasikan, harus dibuat. Tidak hanya ngawang-ngawang ya. Tapi kalau berkaitan dengan sudah profesional ya mau divisualkan boleh. Ya kalau sudah terbiasa pasti akan secara otomatis bisa sendiri. Tapi alangkah baiknya karena ada yang sifatnya belajar ya harus dibuat dengan step-step yang betul dan memang sesuai dengan yang sudah diajarkan. Seperti Mei bilang bahwa mood board itu berfungsi sebagai sumber ide, sumber gagasan. Supaya, karena kan tadi bicara soal pembuatan karya itu kan sebelum dia menjadi sebuah karya utuh, itu terbagi menjadi banyak variabel. Oh, gagasannya dari mana? Misalkan membuat sebuah mini dress atau cocktail dress, warnanya kuning. Oh, inspirasinya mungkin dari senja, matahari, dari rumput-rumput kering. Ya, itu dikumpulkan variabelnya, disatukan yang namanya mood board. Mood yang berarti perasaan, feeling. Board itu adalah platform atau platnya yang mengumpulkan bagian-bagian dari serpihan perasaan adik-adik tadi, yang ide-ide adik tadi dikumpulkan menjadi satu board atau satu desk. Maka disebut mood board.
Nah, kita kembali ke mood board tadi, Bu Selvi. Jadi penting ya adik-adik supaya bagaimana mengerti atau bisa menciptakan sebuah karya yang utuh ya. Sebuah karya yang utuh itu perlu dipikirkan salah satunya adalah dengan pembuatan mood board itu tadi. Ini yang Kak Stefan buat dulu contohnya adalah tentang butterfly theme. Butterfly theme temanya kupu-kupu nih dulu Kak Stefan membayangkannya ketika ujian akhir di PEPMI dulu. Oh, kupu-kupu inspirasinya dari sayapnya, sayap ngengat, kayak gitu ada detailnya ya. Kak Stefan kumpulkan piece by piece ide-ide sumbernya, referensinya jadi sebuah karya. Dan oke, next, ini ada challenge buat adik-adik yang juga kita akan kerjakan bersama-sama pada siang hari ini. Because we're going to practice supaya Kak Stefan nggak banyak ngomong biar kalian nggak bosen ya. Let's make your own. Sekarang Kak Stefan tantang adik-adik. Sekarang sifatnya wajib ya. Tolong kita bertanggung jawab dengan kegiatan belajar kita hari ini. Kak Stefan sudah siapkan. Ini ada mood board-nya, ada reference-nya. Mood-nya casual party, which is Kak Stefan minta adik-adik semua bikin ilustrasi dengan tema casual party. Sambil Kak Stefan akan kasih cara bagaimana bikin body structure-nya dan juga bagaimana visualnya. Nanti di sini Kak Stefan akan bikin. Tapi adik-adik tolong di screenshot dulu yang ini. Yang mood board yang Kak Stefan bikin. Itu ada warna merah, merah galaksi, ada mutiara-mutiara warna gold, ada kayak frame warna gold, dan ada bunga mawar. Ini adalah mood board yang Kak Stefan siapkan untuk adik-adik siang hari ini. Tolong dibikin ilustrasinya. Nanti akan Kak Stefan tagih mendadak, misalkan gini. Kita punya waktu berapa menit untuk membuat, atau kita akan sama-sama arrange hari ini, nanti kirim ke saya. Yang terbaik akan saya pakai untuk fashion show Kak Stefan tanggal 7 bersama dengan Dekranasda. Ada yang Kak Stefan ada fashion show pagelaran bersama dengan teman-teman desainer sekalteng di Central Borneo Souvenir bersama dengan Ibu Gubernur. Akan Kak Stefan pilih salah satu yang terbaik dari SMK 3 berdasarkan mood board yang ini. Jadi buat sebagus mungkin ya adik-adik ya. Idenya ada di sini nih. Ada merah galaksi, ada mutiara warna gold, ada frame, ada mawar. Silakan diinterpretasikan idenya dengan mood board yang Kak Stefan siapkan. Karya terbaik satu yang nanti dikirim, nanti boleh dikirim ke Bu Selvi semua ilustrasinya. Nanti Kak Stefan yang pilih. Satu karya terbaik akan Kak Stefan wujud nyatakan dan akan Kak Stefan tampilkan di pagelarannya Lakseris di 7 November 2020. Tuh, ada yang mau nggak? Mau nggak? Harus mau ya? Maksa ini. Ada yang mau nggak? Ibu Selvi, Bu Yana nih komentarnya. Ada yang perlu ditambahkan nggak? Sebelum kita masuk ke tekniknya nih. Pasti banyak mau itu Mas Stephen. Nanti kita tunggu aja hasil karya anak-anak. Oke ya, jadi gini, halo Kak Deni, Kak Nina. Jadi gini, Stefan itu ada fashion show tanggal 7 November di Dekranasda ini nanti. Jadi tadi mood board-nya sudah Stefan siapkan. Ada merah galaksi dan yang sudah tadi supaya sudah di-screenshot mudah-mudahan. Nanti karya terbaik dari SMK 3, ilustrasi terbaiknya Stefan pilih satu, akan Stefan wujud nyatakan dan anaknya akan Stefan bawa di 7 November nanti. Ini ikut pengisi bisa nggak Kak Stephen? Itu yang hasil-hasil karya mereka kemarin yang PPL. Ini kan mereka kemarin yang kelas 11 ada tuh bikin hasil karya mereka, presentasi mereka. Itu boleh ngisi nggak? Yang anak-anak SMK nih ikut gitu. Boleh sekali, boleh sekali. Nanti kita ngobrolnya besok pas ketemu di SMK ya, Bu ya. Itu boleh sekali. Tapi boleh banget. Tapi khusus yang ini akan masuk ke satu frame dengan karyanya Stefan. Wah, bagus tuh. Jadi ini Kak Stefan akan pilih satu. Tadi sudah di screenshot semua ya. Mood board yang Kak Stefan siapkan. Kak Stefan akan pilih satu ilustrasi terbaik yang Kak Stefan nanti akan pilih. Nanti akan Kak Stefan realisasikan dan akan Kak Stefan bawa bareng-bareng kita show tanggal 7 November. Satu frame sama karyanya Kak Stefan. Oke, sudah disiapkan ya tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke secara teknik. Boleh sambil gambar, sambil Kak Stefan nanti bantu. Ini Kak Stefan akan bikin versi cepatnya bagaimana membuat ilustrasi yang baik berdasarkan mood board-nya. Semoga jadi referensi buat adik-adik. Jadi biarkan
materi yang di screen terhold yang ini ya Bu ya, yang di mood board-nya biar adik-adik bisa gambar di rumah. Jadi hari ini kita akan belajar membuat ilustrasi. Kak Stefan siapin alatnya Kak Stefan dulu. Dan besok tanggal 22 besok kita akan ketemu juga nanti di SMK 3, kita akan lebih mendetail karena sebenarnya kalau belajar ilustrasi emang agak susah daring ya. Tapi Kak Stefan akan nanti kasih begini, Kak Stefan akan bikin step by step bagaimana adik-adik supaya punya banyak referensi membuat ilustrasi ya. Dan Kak Stefan sudah sering lihat karya-karya adik-adik semua ilustrasi dari Bu Selvi, dan Kak Stefan nggak perlu banyak omong sih kalau segi teknik, yang penting adik-adik sekarang punya banyak referensi aja. Karena adik-adik saya lihat semuanya gambarnya udah bagus-bagus, moodnya udah keren-keren, tinggal tadi Kak Stefan udah siapin mood board-nya, sekarang mulai dikerjakan nih, supaya nanti bisa Kak Stefan lihat hasilnya bareng-bareng. Sekarang, hal yang pertama jadi pembuatan ilustrasi tentu kita membuat rangka badannya, membuat body proporsionalnya, body proporsinya, body structuralnya. Jadi biasanya kita di kertas yang biasa, kertasnya usahakan yang oil base atau yang tahan air ya, atau yang juga agak tebal, atau bisa pakai sketchbook atau paperbook juga. Ya, kameranya tolong diarahkan ke kertasnya ya, nanti Kak Stefan sambil kasih input. Kita akan buat hadap depan saja. Kita akan buat hadap depannya saja. Skalanya 1:9 aja ya, skala standar aja ya. Kalau dulu sempat diajarkan di kelas utama itu yang biasanya dimulai dari lingkaran-lingkaran begini ya. Cuma kalau yang udah terbiasa nggak pakai bulat-bulat, langsung bisa bikin proporsi badan utuh, kayak Kak Stefan ini sudah nggak terpaku lagi buat yang bulat-bulat begitu. Langsung bikin secara otomatis itu juga nggak jadi masalah. Yang penting nilai dari sebuah ilustrasi itu adalah bukan ke shape-nya, bukan ke bentuknya, bukan ke pose-nya, tapi ke originalitas dan juga output dari idenya. Itu nilainya ya dari sebuah ilustrasi. Makanya ada kan ilustrasi kadang ada yang dia lebih bold, dia lebih soft, dia lebih ke abstraktif, lebih ke realistik. Itu hanya soal karakter dari masing-masing ilustrator. Tapi utamanya value-nya adalah detail bajunya, bukan ke body pose atau body figure-nya. Oke, let's practice. Biasanya Kak Stefan buat dari bagian paling atas, which is kepalanya dulu. Ini menyesuaikan ya adik-adik ya dengan mood yang kalian dapat. Kalau pengen dapetin body line-nya lurus, ya lurus. Kalau mau agak berbelok, ya berbelok. Kalau Kak Stefan biasanya agak lebih wild. Jadi posenya biasanya lebih sengklek kalau bahasa Indonesianya. Ini kombinasinya ini kelihatan nggak ya di sini ya? Nah, biasanya langsung begini Kak Stefan. Bisa juga yang menggunakan bulat-bulat yang kita diajarkan di sekolah itu juga bisa pakai body rangka gitu. Tapi kalau udah terbiasa dengan yang lebih manual, lebih cepat, nggak jadi masalah juga. Nah, ini badannya. Biasanya diawali begini kan, yang kita diajarkan di sekolah dulu atau diajarkan di bagian masalah pattern, itu juga gak jadi masalah. Betul, boleh dipoto dan di-share di bagian kolom supaya Kak Stefan bisa ngelihat hasilnya. Dan sekarang Kak Stefan, sebelum masuk ke detailing lagi, Kak Stefan mau touring dulu nih ke adik-adik yang sekarang sedang mengerjakan. Kak Stefan pengen lihat dulu. Ya, usahakan tidak terlalu tebal penggarisannya karena kita hari ini menggunakan media pensil ya, karena biasanya lebih nyaman menggunakan
color pen yang bisa langsung diwarnain. Tapi nggak apa-apa, pakai pensil juga nggak jadi masalah. Wah, ini bagus nih. Yudita Regina nih. Keren, 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 keren. Very quick ya, cepat sekali. Bagus, bagus, bagus. Sambil adik-adik menggambar, ada yang mau tanyain nggak nih? Kita udah open discussion nih, open discussion. Ada yang mau sharing, ada yang mau ditanyakan, atau mau ingin dijawab, rasa ingin tahunya, siapa tahu Kak Stefan bisa jawab. Boleh, sembari kita sama-sama menggambar. Biasanya, setelah Kak Stefan dapetin mood dari body figurnya, Kak Stefan udah mulai dengan penebalan. Tapi Kak Stefan jarang pakai pensil, langsung pakai color pensil aja. Pakai yang ini merek umum ya, merek yang bisa didapatkan di toko-toko buku atau di tempat jual alat tulis. Nih bisa pakai ini aja. Karena kan tadi udah jadi nih rangkanya yang dasarnya. Kak Stefan nggak pernah ngebold lagi, nggak usah pakai pensil karena kalau dikasih pensil lagi kan malah justru mempertajam garisnya. Jadi Kak Stefan langsung warnain aja pakai warna dasar. Biasanya Kak Stefan pakai warna ini. Oh iya, adik-adik semua udah bisa bikin color chart kan? Bu Selvi, adik-adik udah pernah diajarin bikin color chart belum? Bu Ya, Selvi? sudah, Mas. Sudah, mantap. Jadi udah aman ya, udah ngerti nih tone-nya mau seperti apa yang mau ditonjolkan dari ilustrasinya, mau bold, mau pastel, mau heavy atau mau smooth dan lain-lain ya. Itu berkaitan dengan mood dan juga berkaitan dengan karakter adik-adik. Nah, biasanya begini. Ini Kak Stefan pakai yang ini, yang series yang warna 3360. Ini untuk pembuatan skin color. Ini gradasi pertama. Biasanya pakai ini Kak Stefan. Sampai pendek kan, karena dari sekian banyak color pensil ini yang paling pendek karena Kak Stefan biasanya habis dipensilin itu, ini manual ya hari ini ya. Itu Kak Stefan nggak usah tajamin lagi pakai pensil karena 2 kali kerja. Karena nanti bakal ke arsir lagi dan kehapus. Jadi Kak Stefan langsung pakai yang color pensil. Ini nomor 330. Nah, langsung aja. Kelihatan nggak ya? Tuh, langsung aja diginiin. Dan langsung diarsir. Kenapa nggak pakai pensil dulu Kak Stefan? Tadi, Kak Stefan ulangi lagi ya. Kalau adik-adik penebalan dengan pensil, nanti kan bakal di coloring lagi. Sama aja 2 kali kerja, dia akan dihapus lagi. Jadi mending nggak usah. Kalau udah dapet kerangkanya yang soft gini, yang nggak terlalu tebal, langsung aja pakai color pensilnya aja. Jadi memperhemat waktu ya. Oh iya, gimana teknik pewarnaannya yang bagus, Kak Stefan? Tentu ini berkaitan dengan karakter juga, tapi alangkah lebih baiknya adik-adik belajar gradasi. Pasti Bu Selvi sudah pernah ngajarkan itu, si Kak Stefan yakin. Jadi gradasi itu fungsinya untuk apa? Untuk meng-up and down-kan skin tone yang ingin ditonjolkan oleh adik-adik. Ini Kak Stefan sambil buat punya Kak Stefan, jadi buat referensi adik-adik ya. Sambil adik-adik gambar punya adik-adik juga. Kalau yang terbiasa nggak pakai water pencil color, tapi terbiasa pakai marker, nggak jadi masalah, nggak usah pakai pencil color, langsung ke marker juga nggak masalah. Kenapa nggak diwarnain bajunya dulu, baru badannya Kak Stefan? Well, ini prinsip aja. Karena kita nggak tahu nih detailnya akan seperti apa bajunya. Daripada nanti terkontaminasi dengan warna lain, biasanya Kak Stefan langsung warnain dulu body figurnya supaya tidak terkontaminasi dengan warna lain. Itu aja sih, sederhana. Tapi kalau mau diwarnain dulu detail bajunya, baru warnain skinnya, nggak jadi masalah juga. Itu cuma soal prinsip.
Kalau yang udah selesai bikin gambar badannya, boleh nanti ya kameranya dinyalakan terus ditunjukkan ke Kak Stefan dan juga ke teman-teman yang lain supaya bisa punya referensi juga teman-teman yang lain dan Kak Stefan bisa lihat hasilnya. Nih, Kak Stefan tadi bilang, Kak Stefan biasanya langsung coloring aja skinnya, jadi supaya adik-adik menghemat waktu dan juga tidak terlalu boros pengerjaannya. Itu contohnya. Nanti baru masuk ke detailing. Biasanya Kak Stefan bikin hair-nya dulu, baru bikin justru malah wajahnya Kak Stefan terakhir. Karena itu menurut Kak Stefan finishing aja. Jadi biasanya kalau Kak Stefan, ini literaturnya Kak Stefan ya, referensinya bikin dulu detail bajunya, setelah diwarnain skin color-nya, baru bikin hair-nya. Tapi Kak Stefan malah biasanya hair-nya dulu. Ini juga balik lagi ke soal prinsip. Oh iya, Kak Stefan biasanya pakai warna coklat dulu sebelum pakai warna hitam. Ada yang mau tanyain nggak? Serius. Bagi yang mungkin sudah 25%, 30%, gambarnya boleh deh ditunjukin. Jadi biar apa yang mesti di gitu. Coba Mei. Coba Mei. Melisa, Yudita. Andalan kelasnya siapa ini Bu? Yang biasanya ilustrasinya paling bagus. Biar nanti bisa dikoreksi oleh Kak Stefannya. Apa-apa yang perlu ditambah. Nih, contoh Kak Stefan biasanya abis bikin skin color, Kak Stefan langsung bikin hairnya. Ini contohnya lah, rambutnya dicepol ya ceritanya. Jadi kayak gitu. Jadi supaya menghemat waktu dan tidak lagi menggunakan pensil. Kak Stefan agak jarang sih pakai pensil, kecuali bikin body figure-nya aja. Kak Stefan pakai pensil. Baru nanti kita main gradasi. Mau penekarannya, mau blonde, mau tergantung mood board dan juga tergantung color chart-nya adik-adik ya. Kalau dia temanya western ya blonde, tapi kalau temanya lokal ya hitam atau di mixing juga nggak jadi masalah. Kak Stefan pengen ngeliat dong dari punya adik-adik yang lain. Bisa satu nggak dinyalakan kameranya terus tunjukkan. Biar teman-teman juga lihat hasilnya adik-adik seperti apa. Oh iya Mei katanya tadi. Mana Mei? Mei. Coba deh dilihat. Nggak apa-apa. Belum semuanya. Ya, sampai mana sudah? Atau Yudita? Coba lihat Yudita diarahkan ke teman-temannya dan Kak Stefan juga bisa nambah-nambah apa yang perlu diperlihatkan kamera. Oke. Mana nih? Kak Stefan pengen lihat nih. Baru siluet. Turunkan dikit. Oke. Nah. Wah, udah jadi ya. Wah, bagus banget nih proporsinya, balance banget, keren. Bagus. Oke. Siapa lagi? Itu pakai kertas ukuran berapa? Itu Yudita pakai ukuran kertas berapa? A4. Ya, A4. Oke, mungkin proporsinya skalanya dikecilkan lebih sedikit ya. Supaya nanti kalau misalkan kamu ikut kompetisi, untuk scanningnya nanti nggak lolos itu atasnya sama bawahnya, terlalu mepet untuk framingnya. Ya. Nah, tapi pose-nya, figurnya excellent, bagus. Sip, lanjutkan. Mei gimana? Udah selesai belum? Intan sudah? Mana Intan? Intan. Oh, Intan Puspitasari ini ya? Ya, ini baru kelas 10 nih Kak. Kelas 11. Oh ya, kelas 11. Belum selesai, Bu. Mana? Tunjukin dulu. Iya, nih. Oh. Dekatin kamera. Oh. Okay. Oh ya. Sambil anak-anaknya ngerjain, sharing sama Ibu Anu aja nih, Ibu Nina sama Bu Selvi. Apa-apa aja sih yang jadi harapannya
untuk adik-adik di SMK 3 nih apa sih Bu? Biar adik-adik juga terus-terusan mendengarkan nih, biar kadang-kadang kan orang kalau motivasi orang tuh ada yang harus didengar, harus dibicarakan terus supaya dia terus-terus mendengar. Apa nih? Ya, kalau saya sering mengharapkan siswa-siswa kita yang di SMK 3 jurusan busana ini ya pastinya salah satunya bisa jadi fashion designer ya. Kemudian nanti berharap bisa punya nama seperti Kang Stephen juga dong pastinya. Kemudian berharapnya lagi nih mudah-mudahan nanti kalau memang diizinkan yaitu mau melihat karya anak-anak SMK ini bisa tampil. Itu sih harapannya yang sekarang yang mau rasa ingin diwujudkan karya anak-anak kita ini bisa ditampilkan juga gitu Mas Stefan. Gak tahu kalau Bu Nina. Ayo Bu Nina apa nih? Kita sering ngobrol tapi supaya adik-adik semakin lebih dengar lagi ya. Ya, mungkin siswa-siswa juga sudah tahu kalau ketemu saya tuh saya mesti cerewet gitu, banyak banyak ngomongnya gitu, cerewet. Jadi sebenarnya gini, siswa kita ini kan dia dibekali dengan modal dasar ya, jadi pengetahuan, skill yang dia peroleh dari sekolah itu hanya dasar. Jadi nanti berikutnya dia kalau ada kemauan, tertantang untuk mengembangkan diri, gitu, menemukan passionnya, menemukan, ini saya ternyata lebih karakternya, ternyata saya lebih ini, ternyata di sini gitu. Nah itu bisa dikembangkan. Jadi kita memang tidak memfokuskan siswa harus bisa semuanya, misalnya desain bisa semua, kemudian membuat pola bisa semua, menjadi semua. Tapi dasarnya, artinya dasar yang benar itu dia sudah memahami gitu. Tergantung nanti dia mengembangkan lagi. Artinya dia membuka diri untuk mengembangkan diri, berlatih dan lebih banyak mencari referensi juga sehingga nanti dia bisa menjadi diri sendiri gitu. Kalau dia untuk bisa mengembangkan diri, dikenal orang gitu ya. Sama dengan Bu Selvi, kita menginginkan itu siswa ini Kak Stefan nih mungkin saya share juga. Sekarang kita ini ada program namanya magang atau PPL ya, praktek PKL, praktek kerja lapangan. Nah sekarang kita tuh sedang menuai. Jadi menuai itu gini, tempat-tempat mereka praktek itu siswa-siswa kita dulu, alumni gitu. Jadi yang sukses meskipun cuma tarafnya mungkin lingkungan sini hanya membuka jahitan, tapi jahitan yang berkualitas juga gitu. Bahkan ada juga yang sampai perguruan tinggi lulus gitu, tata busana juga membuka usaha menjahit gitu. Nah, itu sekarang kita sedang menuai itu gitu. Nah itu kita maunya anak-anak itu meskipun nanti mungkin disesuaikan juga dengan kondisi sekarang. Di Pelangka nih nggak ada terlalu banyak desainer yang murni gitu, desainer. Banyaknya tuh jadi kayak penjahit gitu, membuka jasa menjahit. Nah itu jangan berhenti status itu. Jadi akan dikembangkan lagi sehingga kita maunya ada beberapa lah yang keluar nama gitu, tidak hanya di lingkungan kita di Palangkaraya, di Kalteng, tapi bisa keluar. Itu yang maunya. Kita tuh tertantangnya di situ. Nah makanya kita membuka ini yang ada program untuk guru tamu, biar bisa share, biar bisa terpacu gitu. Itu Kak Stefan. Terima kasih Bu Neni dan Bu Selvi dan Bu Nina. Nah itu adik-adik sambil didengar ya, sambil mengerjakan bahwa tadi seperti yang Kak Stefan juga bilang, supaya harapan Dewan Gurunya yang tercinta juga bisa diwujudkan oleh adik-adik, karena balik lagi ke kehidupan masing-masing bahwa guru atau fasilitator itu kan cuma memberikan fasilitas atau wadah referensi buat adik-adik. Ke depannya pilihan akan tetap jatuh ke tangan adik-adik. Itu Kak Stefan tadi kan ngasih banyak referensi tuh. Fashion world industry itu ternyata nggak terpaku hanya sebagai seorang fashion designer aja. Kalau toh adik-adik menginginkan profesi di lain fashion designer, tapi harus tetap sesuai dengan terms-nya sebagai seorang fashion enthusiast. Bisa jadi fashion illustrator, bisa jadi fashion writer, bisa jadi fashion analyst, bisa jadi fashion stylist in term of fashion. Karena apa? Jujur adik-adik sudah dibekali dengan literatur yang mungkin buat sebagian guru mungkin menganggap bahwa ini masih dasar, tapi buat Kak Stefan, kalian
sudah mendapatkan dasar atau bangunan itu sudah fondasinya paling kuat dibandingkan Kak Stefan dan teman-teman Kak Stefan yang seperti Kak Stefan backgroundnya gitu. Jadi harus tetap semangat, konsisten, mencintai pekerjaan itu loh. Jadi itu penting banget gitu ya. Oke, kita kembali ke ilustrasinya. Sudah sampai mana? Biasanya relatif ya, untuk penggunaan gradasi itu juga relatif, penting dan tidak penting. Nilainya hanya sebagai estetika saja dan penajaman. Tapi kalau adik-adik terbiasa dengan permainan single tone, tapi bisa halus dan lembutnya, itu juga jadi masalah. Tapi Kak Stefan itu adalah orang yang suka sekali main gradasi. Supaya lebih dramatis aja sih sebenarnya. Tapi kalau adik-adik menguasai skill pewarnaan single tone, jadi satu warna untuk satu grade atau satu grade, itu juga nggak jadi masalah. Tinggal penekanan halus dan lembutnya aja. Nih contoh misalkan Kak Stefan bikin shade untuk warna rambutnya. Itu bagian dari color chartnya tadi. Biasanya Kak Stefan tuh kalau bikin color chart sama seperti adik-adik mungkin ya, kita pakai water base atau pakai watercolor, dikuasin satu-satu sampai menemukan warna yang pas. Challenge-nya adalah ketika klien membawa kain sendiri. Tapi adik-adik diminta untuk membuat ilustrasi. Itu akan lebih challenge karena adik-adik betul-betul harus mendapatkan chart color yang sesuai dengan warna yang dibawa. Tapi lebih menyenangkan kalau adik-adik memang membuat color chart sendiri gitu. Cuma kan kita facing the situation ya. Dunia bisnisnya kadang orang bawa kain sendiri, kadang-kadang kita yang menawar atau kita yang mengofferkan moodnya ke klien. Tapi kalau klien bawa sendiri, kebanyakan di Kak Stefan biasanya mereka bawa kain sendiri tapi minta tolong didesainkan, minta tolong diilustrasikan. Nah itu biasanya Kak Stefan mulai bikin color chart tuh untuk menggunakan atau menyamakan moodnya dengan yang dibawa sama klien. Oke, ini si Yudita udah mulai coloring ya. Yudita, boleh hidupkan mikrofonnya nggak? Kak Stefan pengen tahu nih, dari mood board yang Kak Stefan kasih, referensinya apa yang didapat? Imagine-nya apa? Imajinasinya. Boleh disampaikan nggak? Ini juga bagian dari seorang fashion designer harus bisa mendeliver atau mentransferkan idenya melalui media komunikasi ya. Fashion komunikasi, masuknya ke presentasi desain. Itu Kak Stefan pengen denger nih dari Yudita Regina. Nge-lag ya videonya? Oh, Tadi ya. Ya, gimana nih? Apa nih referensinya yang didapat dari Yudita? Paham nggak maksudnya kakak? Ya, paham. Apa nih? Kak Stefan pengen denger nih. Kayaknya dari inspirasi mawar ya. Untuk warna sudah pasti merah dan saya ingin buat kayak berlapis, berlayer-layer gitu kayak mawar gitu. Bagian roknya gitu seperti layer-layer mawar gitu. Main layering atau main drapery atau main ini, main tailoring atau mau drapery? Gimana ya? Oke, nanti kakak tunggu visualnya aja ya. Ya. Oke, sip. Yang lain nih, Kak Stefan mau touring dulu. Kak Stefan mau ke Mei. Halo Mei. You really focus on your job ya. Which is good. Yeah, let me hear about you. Apa nih referensi yang didapat dari seorang Mei ini? Dari mood board yang Kak Stefan kasih tadi. Aduh, jatuh. Kalau saya belum ada gambaran sih sebenarnya. Tapi kalau sekali gambar gitu kayak ya gerak aja tangannya. Oh gitu, weh, sudah automatically banget ya nih. Berarti taste-nya udah ada nih. Tapi
perlu dikontrol juga ya Mei, taste-nya tetap harus ada guide-nya yang mengkontrol emosinya Mei supaya gambarnya nggak jadi liar. Boleh lihat nggak hasilnya? Iya. Mei Baru kelas berapa? sketsa kelas Mei kelas 11. berapa? Kelas 11. Nggak apa-apa, kakak pengen lihat apa strukturnya. Good. Nggak kelihatan. Oke. Good. Nah, dalam kita sambil ngobrol nih, dalam bayangannya dengan tema casual party dengan mood begitu, apa sih yang dibayangin sama Mei yang sekarang? Karena casual party yang pasti itu dress. Yang di bayangan saya dress. Long or short? Dan karena ada goldnya gitu yang pasti itu kayak elegan gitu. Maunya temanya yang elegan. Oke. Elegan dan mewah, tapi tetap kasual. Gitu sih. Oke. Silakan dilanjut, nanti Kak Sevan balik ke kamu lagi ya. Yang lain mana ini? Kak Stefan mau ke Rita deh. Hai Rita. Mana Rita tadi? What are you doing, Rita? Dihidupkan mikrofonnya. Intan, sudah? Atau Intan aja? Oh ya boleh. Gimana Intan? Oh ya Bu, mereka biasa menggunakan apa nih? Watercolor atau pensil color gini? Kalau bikin ilustrasi. Biasanya mereka kalau Intan ini sudah bisa dia pakai watercolor. Tapi lebih seringnya masih pakai ini yang Faber Castell itu yang pensil ya, color pen ya. Bisa diairin akuarel. Oh, akuarel. Ya. Oke. Lebih seringnya pakai itu, Kak. Nggak ada yang nanya nih, Kak, waktu efisien buat ilustrasi itu berapa lama sih gitu. Karena kan kita nggak mungkin nunggu nih sampai selesai. Ada yang nggak nanya nih waktunya efisiensi berapa lama sih gitu. Nggak ada yang nanya ya dari tadi ya. Well, adik-adik sebetulnya kalau sebagai seorang fashion illustrator yang waktu optimalnya itu sebenarnya 1-1,5 jam. Itu sudah lama. Minimal 30 menit sudah harus bisa finishing untuk satu item. Jadi, adik-adik ini selain ketangkasan yang dibutuhkan juga harus betul-betul cepat dalam mengerjakan. Jadi nggak apa-apa hari ini karena kita masih belajar. Karena memang sebetulnya lebih enak kalau kita bertatap muka. Jadi Kak Stefan bisa kasih trivianya. Kalau kayak gini kan susah nih. Nggak apa-apa. Bu, besok berarti ada berapa siswa yang kita belajar ilustrasi? Kalau untuk besok 20, Kak. 20 ya? Ya, oke, siap. Itu kayaknya kita lebih mudah. Untuk besok sudah kita kasih tahu juga alat dan bahannya yang dibawa itu apa aja. Mungkin besok Kak Stipan lebih teknik ke ini watercolor mungkin ya. Iya betul, karena ini agak susah kita di sini Bu. Jadi kita agak susah. Kayaknya kita sekarang lebih ke directing aja. Jadi tadi mood board rata-rata sudah paham, which is bagus karena memang sebagai desainer harus punya mood board yang bagus. Dan ini kompetisi ya, sekarang menjadi jatuhnya ya. Kak Stefan yang siapkan mood boardnya, ada dia berkompetisi ya.
A few moments later. Ya, gimana nih perasaannya ikut LKS kemarin? Tegang apa enggak? Oleh persiapannya kurang sekali. Yang jelas udah ngomongnya kan ketawa-ketawa gitu. Di mana? Di rumah nih ya. Natalia, apa nih yang dipikirkan untuk mood board yang Kak Stefan kasih tadi? Apa yang bisa diceritakan ke Kak Stefan buat gambarannya? Yang dibayangkan Natalia bikin apa? Tolong diceritakan. Nggak kedengeran sayang suaranya. Itu ke-mute mikrofonmu. Oh, mati. Iya. Itu apa Kak, nih aku mau pakai inspirasi itu kombinasi dari kayak motif lengkungan, brokat gitu, dengan mutiara hiasan. Pakai apa? Brokat atau lace? Pakai lace ya? Iya. Pakai lace dengan mutiara. Mutiaranya kan hiasannya tuh kayak dikreasikan lagi, mungkin bentuk yang lain, misalnya lengkungan atau mungkin dibentuk jadi bunga kan. Kayak sejenis di bagian mana itu? Film. Mau di bagian mana? Detail itu masuk ke detail ya kamu mah. Detailnya mau di bagian mana? Iya, bagiannya di atasnya gini Kak. Gimana? Coba Kakak lihat. Nah ini Kak, di bagian sini saya tuh masih belum terpikir bentuk hiasan dari mutiaranya itu shoulder atau bolero? Itu cape atau bolero? Yang ada rumbai-rumbainya tuh. Oh, ya rumbainya itu bagian lengan. Rencananya mau lengan lonceng gitu. Ya, tapi dibuat lagi. Tapi nyatu sama ini atau ya. Oke. Mau coba hal yang baru. Asimetris gitu ya. Ya, biasanya di sininya. Di mana? Oh, yang bulat-bulat itu. Coloring aku masih belum terlalu Kak, soalnya kalau sudah dapat ide baju tuh bajunya dulu lah aku membuatnya. Oh gitu, itu apa koktail ya jatuhnya kamu bikinnya? Ya. Oke. Natalie harus belajar gambar ya berarti ya. Berubah lagi inspirasinya itu dapat dari itu kombinasi mutiara dengan warna-warna galaksi lah. Oh, galaxy color ya. Net, bisa ya. Saya tuh gimana? Ya, net harus belajar gambar ya Net ya. Minimal quick sketch kalau ya. Besok ikut nggak? Kenapa Kak? Besok ikut nggak ke kelas? Ikut. Oke, berarti besok belajar gambar ya. Kakak nggak bilang gambar kamu jelek kok ya, nggak. Cuma minimal kalau Net kesusahan di ilustrasi, minimal harus quick sketch-nya mendekati dari ilustrasi ya. Tapi idenya bagus, idenya bagus. Yang kemarin pun LKS sebenarnya idenya bagus, desainnya well done, ya. Ada taste, ada jiwanya sudah jadi desainer. Oh, yang nyaman itu kebiasaan. Kenapa? Yang anyaman itu oleh kebiasaan suka kayak nganyam juga. Oh gitu. Jadi mau dicoba. Jadi kayak mau coba di baju, mungkin di gaunnya pengen gue coba juga, tapi di daerah mana gitu kan dimasukkan. Bisa kamu bikin kamu kan bikin bolero. Kamu bisa bikin di strapnya di sini, bisa bikin di strap chestnya atau bikin di lengthnya, bisa bikin di legsnya. Karena di length kan bagian depannya aja itu masih bisa. Oke? Ya, rencananya mungkin bagian pinggang. Yes, good. White lengthnya aja. Thank you Net, semangat. Ya Kak. Oke. Oke ya. Karena berhubung kita cuma sampai jam 12. Yang ini, Bu Selvi sama Bu Nina, Bu Aulia masih standby? Masih baru bisa nih Kak. Sempat mati. Iya. Ini kita mau gimana nih Bu termsnya? Jadi kalau menurut saya gini, nanti karya anak-anak itu dikirim semua ke Ibu Selvi saja.
Atau besok bisa saya lihat, atau yang besok bisa dibawa, yang sisanya mungkin bisa kirim ke WhatsApp atau via online saja, supaya nanti saya pilih satu yang mana yang bagus. Jadi sepertinya slide saya tadi masih ada sisanya. Coba tolong mungkin di share screen lagi Bu, ada sisanya nggak? Kenapa? Kita sampai jam 12 ya ini ya? Iya Kak, sampai jam 12. Oke. Kita masih punya 10 menit tersisa. Jadi adik-adikku, mungkin Kak Stefan terbatas ya ngasih tekniknya untuk ilustrasi, karena memang kita terkendala dengan daring ini agak sulit. Kak Stefan juga bingung tadi transfernya gimana caranya ya. Jadi at least karena Kak Stefan udah sempat lihat semua tadi secara dasar, adik-adik semua udah lumayan cukup mengerti bagaimana cara membuat body figure. Hanya tinggal tadi diperbaiki saja hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama pembuatan body figure-nya. Yang punya kendala pembuatan face expression, terus kemudian fingering dan lain-lain, nanti kita belajar lagi. Semoga nanti kita ada waktu yang betul-betul kita bisa face to face, supaya Kak Stefan bisa lebih maksimal lagi ngasih apa yang Kak Stefan bisa di pembuatan ilustrasi secara manual ini. Begitu Bu Selvi ya? Oh iya Kak, ya mudah-mudahan gini, ini kan karena pandemi ini ya Kak ya, padahal kita berharapnya kita bisa bersama-sama mungkin di kelas, ya walaupun nggak terbatas orangnya gitu, siswanya nggak kita pilih. Nah besok itu ya terpaksa yang memang kita pilih hanya dibatasi, tidak boleh terlalu banyak gitu kan. Jadi ya memang kita pilih yang benar-benar ada terlihat mungkin skillnya di desain gitu, mungkin bisa kita tambah diasah lagi gimana, makanya kita pilih yang untuk besok gitu Kak. Jadi mungkin nanti kalau memang tidak COVID ini sudah enggak lagi, yang mungkin kita bisa bertatap muka di kelas bersama-sama, tidak terbatas siswanya gitu. Iya betul. Jadi adik-adikku tolong tadi tetap dilanjutkan pembuatan ilustrasinya. Kak Stefan tunggu. Ini ada berapa siswa Bu yang join di Zoom hari ini? Sebenarnya nih kan ada 100 Kak. Karena terbatas lebih dari 100 sebenarnya yang mau masuk, kan kita jumlah siswa kita ada 201. Tapi banyak yang tidak masuk karena terbatas. Ya besok yang sekarang join ini berapa di Zoom ini yang sekarang join? Yang sekarang 78. Tadi itu 100 sih, mungkin karena ada jaringan yang dia keluar gitu. 78 ya, berarti Kak Stefan tunggu sampai dengan tanggal 25 Oktober, berarti Kak Stefan harus terima 78 karya. Adik-adik di sini nggak boleh cheating ya, nggak boleh cheating. Jadi setelah ini meskipun sesi kita berakhir via Zoom, silakan dilanjutkan, mungkin supaya nggak ada pressure, supaya referensinya lebih banyak. Kalau tadi ada salah-salah boleh diulang lagi gambarnya, nggak apa-apa. Kak Stefan kasih waktu sampai tanggal 25 Oktober. Tanggal 25 Oktober, kirimkan karyanya ke Bu Selvi, nanti Kak Stefan tagih Ibu Selvi harus ngirim 78 berarti ya. Itu tanggung jawabnya Bu Selvi dan tanggung jawabnya adik-adik berarti ya. Kak Stefan nggak mau tahu, harus terima 78 karya. Nanti Kak Stefan pilih satu look yang masuk ke ambience-nya Kak Stefan, buat kita akan sama-sama nanti berkarya di tanggal 7 November ya. Ingat, semua harus dikerjakan dengan mood board yang tadi. Kalau mood board-nya tadi hilang, nggak sempat screenshot, setelah ini akan Kak Stefan kirim ke Bu Nina dan juga Bu Selvi, supaya bisa ditransferkannya juga nanti, supaya Bu Selvi dan Bu Nina juga bisa bantu direct anak-anak supaya nemu taste yang pasti. Harapan Kak Stefan sih adik-adik bisa secara individual bisa mengirimkan pure work-nya. Ingat, tadi ada kunci yang menurut Kak Stefan yang berdasarkan pengalaman dan juga struggle-nya Kak Stefan di dunia fashion design. Yang pertama adalah intention, yaitu berarti niat yang betul-betul ini teman-teman harus benar-benar dipersapi ke dalam hati ya. Maksudnya Bu Selvi, Bu Nina, Bu Aulia dan teman-teman kepala sekolah dan teman-teman guru di SMK 3 betul-betul memperjuangkan untuk adik-adik semua di SMK 3 ini betul-betul punya goals yang nyata sebagai seorang profesional worker di bidang fashion.
Kak Stefan nggak menitik beratkan sebagai desainer. Syukur kalau adik-adik bisa pengen jadi fashion designer, tapi kalau tidak, adik-adik bisa betul-betul fokus sebagai professional worker di bidang fashion industry sesuai yang Kak Stefan sudah kasih reference tadi. Kalau bisa jadi fashion designer ya puji Tuhan, syukur. Kalau enggak, masih ada bidang-bidang fashion yang lain yang sesuai dengan literatur yang adik-adik sudah pelajari dan sudah diberikan oleh Dewan Guru selama adik-adik belajar di SMK 3 Palangkaraya. Sehingga kedepannya 5, 6, 10 tahun lagi kita akan berada di panggung yang sama, berada di situasi yang sama. Kak Stefan bersama adik-adik dengan wajah yang tampilan yang baru, dengan semangat yang baru gitu ya. Harapan Kak Stefan sih itu, dan ingat Kak Stefan tunggu tanggal 25 Oktober ini 78 karya terbaik dari SMK 3 Palangkaraya akan Kak Stefan pilih. Nah, terima kasih untuk Bu Selvi dan juga Bu Nina, Bu Aulia kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau masih ada kurang-kurangnya, terbata-bata, dan sikon kita yang tidak memungkinkan untuk bisa maksimal. Kak Stefan juga minta maaf. Terima kasih adik-adikku, semangat terus belajar. Tadi ada di slide terakhir itu ada kontak personnya Kak Stefan, ada Instagramnya, kita boleh bisa bersua di sosial media untuk hal-hal lain yang bisa kita diskusikan selain di Zoom. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita tutup Zoom-nya kita hari ini? Atau ada yang mau disampaikan apa? Ayo Melisa, Yudita, yang mau ditanyakan kemarin apa ayo? Apa ayo? Gak boleh malu-malu. Mau foto bareng nggak via daring? Foto bareng ya? Jangan malu-malu. Ayo kita foto bareng. Ya, fotonya screenshot. Tahan dulu. Ya. Pasang wajah manis. Ya. Ini ada 4 slide, jadi kita akan foto per slide ya. Boleh, yuk kita foto yuk. Satu. Bentar. Ntar masih ada yang gerak-gerak di slide pertama. Ya. 1, 2. Ya, sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Oke. Slide kedua. Bentar. Masih ada yang bersiap. Nih Mas tangannya. 1, 2, 3. Ya, slide ketiga. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Kakak lagi. Ya. Oke, last ya untuk kata akhir gitu. Kami mengucapkan terima kasih Kak Stefan untuk hari ini ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, masih kita berlanjut untuk besok ya. Nah, oke, kita juga terima kasih atas partisipan hari ini. Sampai last terakhir ini ada 75 last terakhir ya. Jadi terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan yang kita peroleh hari ini itu bisa sangat bermanfaat mungkin untuk kalian ke depannya, untuk menemukan apa sih yang saya cari sebenarnya ketika saya mengambil sekolah di kompetensi kalian tata busana gitu. Mudah-mudahan ini dengan ini bisa terjawab gitu. Bisa pencerahan lah gitu untuk anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Ini kita masih belajar dari rumah. Kita guru-guru juga selalu memanfaatkan situasi sekarang itu untuk lebih bagaimana kalian bisa semangat gitu untuk belajar, termasuk dengan mengundang guru tamu ini. Ya, tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Jaga kesehatan, kemudian membuka diri untuk belajar apapun ya. Terima kasih Kak Stefan. Sampai ketemu besok dan di proyek-proyek lainnya ya. Jangan Amin. Terus.
Oke, dadah guys. See you. Oke. Semangat ya. Ingat, kakak tunggu 78 tadi ya, 78 karya. Oke. Bye. Bye. Terima kasih. Dadah. Oke, buat peserta didik silakan meninggalkan Zoom meetingnya. Sampai jumpa besok lagi. Yang tidak bisa masuk, yang tidak datang ke sekolah ikut Zoom. Yang ke sekolah pakai protokol kesehatan, jangan lupa, dan bawa peralatan yang seperti disampaikan Bu Selvi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang.